Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo masyarakat Rembang dan sekitarnya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia pastinya. Selamat datang di podcast Kodim Rembang bersama saya, Cindy Cemita. Baik, topik podcast kali ini adalah bagaimana persyaratan untuk menjadi prajurit Angkatan Darat. Jadi kali ini akan dijelaskan mengenai penerimaan prajurit Tamtama PK TNI Angkatan Darat gelombang 1 TA 2025. Dan tentunya langsung akan dibahas oleh Komandan Kodim 0720 Rembang, Bapak Letnan Kolonel Infanteri Yudi Yahya SH. Selamat datang Bapak. Selamat malam Mbak Cindy, malam. sehat selalu buat Mbak Cindy. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Bapak Sama-sama, bagaimana Mbak. kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Mbak. Bahagia pasti Bapak ya. Alhamdulillah Mbak, siap. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya yang sangat sibuk untuk Terima bisa kasih. hadir dalam podcast kali ini ya Bapak Sama-sama ya. Mbak. Siap. Jadi Bapak tadi Cindy sudah menginfokan bahwa kali ini kita topiknya penerimaan prajurit Tamtama PK TNI AD gelombang 1 TA 2025. Begitu ya Bapak ya. Betul. Jadi Bapak pastinya untuk warga Rembang khususnya pasti akan banyak sekali pemuda-pemuda yang ingin menjadi TNI Angkatan Darat terutama dan juga bercita-cita untuk menjadi Angkatan Darat ya. Betul. Dan pastinya kita di sini membahas bagaimana persyaratan-persyaratan untuk bisa masuk dalam persyaratan penerimaan prajurit Tamtama PK TNI Angkatan Darat gelombang 1 TA 2025. Betul Mbak, betul. Jadi bagaimana Bapak persyaratannya apa saja? Terima kasih Mbak Cindy. Alhamdulillah malam hari ini atau saat ini kita melaksanakan podcast khususnya tentang penerimaan Tamtama prajurit karir gelombang 1 di TNI AD tahun anggaran 2025. TNI AD memanggil remaja-remaja terbaik bangsa untuk mengabdi di TNI AD melalui jalur Tamtama prajurit karir TNI AD. Adapun beberapa persyaratan tentunya Mbak Cindy yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran, sehingga dari beberapa persyaratan itu apabila nantinya terpenuhi, dia akan menjadi prajurit berpangkat prajurit 2 di TNI AD Mbak, seperti itu. Baik, Bapak untuk persyaratannya yang mungkin adik-adik nanti yang akan ingin menjadi TNI, persyaratannya yang perlu disiapkan apa saja ya Bapak ya? Tentunya yang bersangkutan haruslah warga negara Indonesia Mbak Cindy. Baik. Kemudian percaya dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa Mbak. Itu adalah beberapa poin ataupun hal-hal yang harus dimiliki oleh kepada calon-calon pendaftar khususnya Tamtama PK. Kemudian ada usia Mbak Cindy yang Baik. harus dipenuhi minimal Mbak 17 tahun 9 bulan dan maksimal kurang lebih di 22 tahun kurang ataupun lebih 3 bulan Mbak. Baik, berarti maksimalnya di umur 22 ya Iya, Pak? Berarti Mbak. saya nggak bisa ya Pak ya? Mbak Cindy umur 17 ya Mbak? Oh maaf, terima kasih Bapak ya. Dan Jadi- Tamtama PK ini hanya khusus untuk laki-laki Oh Mbak Cindy. begitu, Ya, baiklah. bukan untuk wanita. Nanti kalau wanita khususnya TNI AD akan dibuka pendaftaran di Bintara PK Baik. ataupun prajurit, saya ulangi, perwira prajurit
karir di situ. Begitu. Jadi Seperti ini itu. khusus yang untuk Kalau pemuda ya Pak ya. Tamtama hanya untuk pemuda. Pemudinya nanti insya Nanti ada Allah lagi. akan dibuka di sekitar bulan 4 atau 5 dan di situ Mbak Cindy bisa mendaftar. Aduh. Seperti itu. Dan sayangnya saya umurnya tidak sudah Oh, kadaluarsa Bapak ya. kadaluarsa Mbak. Baik, baik. Baik. Berikan Jadi yang muda-muda aja Mbak ya. betul sekali. Jadi Baik. ini memang khususnya buat adik-adik semuanya tadi Baik, yang untuk Mbak. umur Kita harus 17 support. tahun sampai 22 tahun ya Pak ya, 22 kurang tahun, Mbak. lebihnya seperti Betul, itu. betul. Dan juga untuk tadi itu Pak, persyaratan yang lainnya mungkin tinggi badannya atau yang lainnya Bapak? Untuk tinggi badan tentunya yang bersangkutan minimal mempunyai tinggi badan di 160 cm Mbak. Iya. Kemudian sehat jasmani dan rohani nanti Baik. ini akan dibuktikan melalui beberapa tahapan atau tes yang akan dilalui oleh calon prajurit TNI AD ini yang melalui program Tamtama PK. Kemudian apabila dari beberapa persyaratan tersebut kalau tidak memenuhi syarat Mbak, dia akan dinyatakan gugur dan tes dan sebagainya itu terbuka Mbak. Kita terbuka dan tidak ada yang ditutupin. Jadi ibaratnya tidak akan ada dusta di antara kita. Aduh, Seperti itu Mbak. seperti Jadi lagu ya Pak ya. betul-betul murni Mbak. Seperti itu. Transparan ya Pak ya. Transparan. Mbak, Transparan betul. sekali. Jadi untuk semuanya nggak perlu takut ya. Adik-adik semuanya yang ingin jadi prajurit TNI Angkatan Darat silahkan karena kita semua transparan begitu Transparan ya Pak. Mbak. Baik. Khususnya. Dan juga ini Pak untuk persyaratan-persyaratan khususnya mungkin ada apa Pak? Persyaratan lain tentunya yang bersangkutan tidak boleh atau tidak boleh pernah menikah Mbak. Oh, Seperti baik. itu. Jadi dia memang dari awal dia harus ibaratnya perjaka seperti itu. Kemudian kalau yang bersangkutan ini, kalau salah satu yang bisa kita lihat dari beberapa aspek kesehatan, tidak boleh ada tato tuh Mbak. Oh baik. Tidak ada tato, Tindik juga ya, Pak, ya? di kalau cewek ya ada tindik ya nggak Mbak ya. apa-apa. Kalau Kalau yang cowok cowok nggak tidak boleh. ada tindik di telinga, kemudian Baik. tidak ada tato di seluruh badan. Tapi kalau yang tato yang itu Pak, kayak yang dari Daya itu Oh iya. kan ada Oke, yang kalau, beberapa suku yang harus- oke. Heeh. Itu ada ibaratnya beberapa pengecualian Mbak. khusus ya Pak ya. Kalau kayak yang dari teman-teman kita dari suku Dayak itu tatonya itu adalah tato keluarga dan it's okay Mbak, Jadi nggak no apa-apa ya, problem Pak, dia. Tapi kalau Kalau yang tato kayak yang- dari Jawa ini kan nggak ada. nggak ada tato yang kayak keturunan dan sebagainya. Jadi di sekujur badannya itu dia harus bersih Mbak, dan ibaratnya tidak ada ya cacat-cacat lain. Jadi dia harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian pada saat mendaftar nanti akan menandatangani mungkin seperti surat di situ bahwa yang bersangkutan bersedia untuk menjalani ikatan dinas selama 10 tahun semenjak dilantik menjadi prajurit TNI AD, khususnya prajurit 2. Seperti itu Mbak Cindy. Baik, Bapak, jadi untuk anak-anak muda yang ingin jadi TNI ya Pak ya, terutama untuk adik-adik pemuda warga Rembang ya. Jadi kalau ingin jadi TNI jangan sampai punya tato juga sama tindik ya Pak ya. Betul, Begitu. betul sekali, Jadi Mbak harus Cindy. dipersiapkan benar-benar fisiknya pastinya ya. Jadi hati-hati ya. Begitu. Jadi Bapak mohon izin untuk mungkin bisa disampaikan Bapak kapan jadwalnya untuk pendaftaran dari penerimaan prajurit Tamtama PK TNI Angkatan Darat Gelombang 1 TA 2025 ini. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Baik. Kepada seluruh rekan-rekan anak muda yang ada di Rembang khususnya, pendaftaran Tamtama PK
gelombang 1 tahun anggaran 2025 akan ditutup di tanggal 30 Januari 2025. Saya menghimbau kepada anak muda, pilihan bangsa yang terpanggil jiwa dan raganya untuk mengabdi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, segera persiapkan dirimu, baik fisik, kemudian rohani, kemudian jasmani, untuk mengikuti tes yang akan dilakukan pada saat mendaftar sebagai Tamtama PK TNI AD. Yakin dan percayalah, apabila Anda generasi muda sudah siap, insya Allah akan diterima oleh TNI AD dan mengabdi bersama dengan saya di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Seperti itu Mbak Cindy. Baik Bapak, jadi untuk teman-teman semuanya ya, pemuda Rembang, dipersiapkan diri karena ini juga sudah hampir waktunya ya Pak ya, penutupan. Jadi semoga sudah cukup semuanya untuk persyaratannya tadi disiapkan semuanya ya. Dan juga ini Bapak, mungkin kalau untuk teman-teman yang belum mendaftar, boleh Bapak dijelaskan mungkin tata cara pendaftarannya bagaimana Bapak? Baik Mbak, kepada seluruh anak muda di Kabupaten Rembang, catat untuk pendaftaran secara online di www.rekrutmentniad.id. Semua terbuka untuk mendaftar secara online. Segera penuhi persyaratan administrasi, khususnya di awal ya Mbak Cindy ya. Baik. Apabila sudah memenuhi syarat dan dipanggil untuk melakukan tes-tes di tahapan berikutnya. Semoga pemuda-pemuda Rembang yang mendaftar dan terpilih, saya yakin Mbak Cindy, adalah pemuda-pemuda terbaik dari Rembang dan akan mengabdi sebagai prajurit TNI AD. Seperti itu Mbak Cindy. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama Mbak Cindy. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Iya Mbak. Mohon izin, mohon maaf Bapak. Ini termasuk pertanyaan yang banyak dipertanyakan di masyarakat luas pastinya. Iya Mbak. Dan juga untuk warga Rembang ya. Ini bagaimana Bapak untuk pendaftarannya, apakah dipungut biaya? Apakah ada biaya khususnya? Karena kita tahu ya Pak ya, banyak sekali isu-isu yang beredar di luar sana, kalau mau jadi TNI itu harus bayar segini, harus begini gitu. Iya Mbak. Jadi mungkin untuk para pemuda dan juga orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya jadi TNI itu bagaimana Bapak untuk biaya ini? Terima kasih Mbak Cindy. Saya Letkol Infantri Yudi Yahya sebagai Komandan Kodim 0720 Rembang. Saya memberikan edukasi, saya memberikan informasi kepada seluruh generasi muda yang ada di Kabupaten Rembang bahwa apapun bentuk pendaftaran yang akan dilakukan oleh pemuda atau pemudi untuk mendaftar sebagai prajurit TNI AD, tidak ada dipungut biaya Mbak, tidak ada biaya administrasi A, B, C, dan D sebagainya. Jadi memang saat ini saya berikan informasi kepada seluruh rekan-rekan bahwa rekrutmen gratis tanpa biaya, dan insya Allah siapapun yang terpilih dan akan mengabdi sebagai prajurit TNI AD adalah prajurit-prajurit terbaik yang sudah ditentukan oleh TNI AD Mbak Cindy. Jadi apabila ada isu di luar bahwa harus menyiapkan dana sekian dan sebagainya, itu tidak benar, dan entah itu siapa yang memberikan informasi seperti itu, tapi saya yakin itu adalah
orang-orang yang tidak bertanggung jawab sama sekali, seperti itu Mbak Cindy. Dan dari hal-hal tersebut, dengan podcast ini Mbak Cindy, Ya. ini merupakan salah satu pencerahan ataupun edukasi kepada seluruh masyarakat Rembang bahwa tidak ada pungutan sepeser pun untuk menjadi prajurit TNI AD. Kalau saya bilang prajurit TNI AD Mbak, Ya. itu berarti mau pangkatnya Tamtama, Bintara atau Perwira, it's free of charge, tidak ada biaya sedikit pun. Baik, jadi untuk semuanya ya, Iya. jadi yang ingin jadi anggota TNI, terutama Angkatan Darat, Tamtama ya, silakan untuk bisa mendaftar dan tidak dipungut biaya. Jadi untuk anda-anda semuanya yang mungkin ada yang oknum-oknum seperti itu, Betul. sayang sekali ya kan ya Iya, Pak ya, iya, betul. mungkin sudah bayar berapa ke oknum itu, Iya. tetapi ternyata fisiknya kurang atau Iya. mungkin persyaratan yang lainnya Betul. kurang dan ternyata tidak keterima, kan sayang sekali ya Pak Betul, ya. Mbak. Jadi cukup untuk mempersiapkan diri fisiknya ya, dan juga sehat jasmani dan rohani yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya. Betul, Mbak. Jadi aman ya, Aman, free, Mbak. biayanya free. Tidak ada dipungut biaya sedikit pun. Betul. Dan memang kita mengabdi untuk negara Mbak Cindy. Betul sekali. Tidak ada hal-hal seperti itu, yakinlah manakala kepada setiap pemuda ataupun pemudi nantinya yang akan mendaftar ataupun berkeinginan menjadi prajurit TNI AD, tidak ada biaya sedikit pun. Apabila Anda memenuhi syarat, maka Anda akan diterima untuk mengabdi sebagai prajurit TNI AD, seperti itu Betul Mbak sekali. Cindy. Jadi ya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Iya Mbak, Jadi free semuanya untuk warga Betul. Rembang khususnya ya. betul. Jadi seperti itu Bapak, kita di sini juga untuk mengkonfirmasi ya Betul. Pak ya, Iya, untuk Mbak. isu-isu yang sudah Tidak benar, betul hoax. sekali. Ya, betul. Itu oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Betul. Aduh, memang ini sangat meresahkan ya Bapak ya Betul, untuk Mbak. seperti ini. Betul. Jadi itu sangat gimana ya untuk mohon maaf untuk Jangan orang tua dipercaya yang hal-hal seperti itu Mbak. untuk orang tua yang mungkin tidak mampu, kan kasihan ya Iya, Pak ya. iya, tidak ada Kasihan biaya sekali. sedikit pun. Nah Tidak ada. itu, jadi untuk kalian semuanya aman ya, free. Free Mbak. Begitu. Baik Ya. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya ini ya, untuk mungkin teman-teman yang sudah nantinya akan keterima begitu ya untuk penerimaan prajurit Tamtama PK ini tahun ini. Jadi untuk pendidikan ini tuh berapa lama ya Pak ya? Kira-kira berapa bulan kah atau berapa lama Bapak? Iya. Untuk rekan-rekan yang nanti pada saat sudah dinyatakan lulus untuk mengabdi di TNI AD, maka akan melaksanakan pendidikan awal atau pendidikan pembentukan diktuk awal Mbak namanya, selama kurang lebih 3 bulan, khususnya karena kita di Kodam 4 di Ponorogo, Ya. makanya akan melaksanakan di Gombong Mbak. Setelah itu, setelah 3 bulan akan ditentukan berdasarkan hasil psikologi masing-masing kecabangannya apa Mbak, apakah infanteri, armet, kavaleri dan sebagainya. Untuk yang satpur ataupun banpur ataupun nanti banmin, dan dia akan melanjutkan kurang lebih untuk pendidikan kecabangan selama 2 bulan. Setelah 2 bulan dinyatakan lulus dan sebagainya, maka dia akan berdinas di satuan masing-masing di seluruh Indonesia Mbak. Di seluruh Indonesia, jadi tergantung nanti Tergantung kebutuhan juga ya Pak, Mbak ya. di mana Jadi, nanti butuhnya ya Pak. betul Ya? Mbak, jadi Baik. karena memang akan ditempatkan di mana saja, Harus siap ya Pak ya. harus siap Mbak. Harus Dan siap sedia. itu memang harus kita ready sedemikian rupa Mbak. Jadi apapun atau dimanapun kita bertugas, yang penting kita mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yakin kita akan memberikan hasil dan karya yang terbaik. Betul Seperti itu, sekali Bapak. Untuk jadi untuk teman-teman semuanya juga harus siap untuk itu ya Pak ya. Siap. Harus dikirim Harus kemanapun siap. harus Betul, Mbak. siap.
Jadi memang harus siap untuk membela negara. Betul, Mbak. Begitu ya Bapak ya. Jadi untuk lamanya sekitar 5 sampai 6 bulan tadi itu ya Pak ya. 5 bulan lah kurang Pendidikannya. lebih, ya, Mbak. Baiklah, untuk itu nanti tempatnya di mana ya Pak ya untuk pendidikannya itu? Pendidikannya tadi saya bilang di Gombong, kemudian nanti untuk kejuruannya kalau infanteri, kalau dia di Kodam 4 atau di Jawa Tengah ini di Klaten, Mbak. Nanti kalau kayak artileri, armet itu mungkin di Cimahi, kalau Arhanud dia di Karangploso. Baik. Kemudian kavaleri dia ada di Bandung juga. Kemudian kalau seni nanti dia di Bogor. Nanti Baik. tergantung kecabangan yang akan atau sudah ditentukan berdasarkan hasil tes psikologi seperti itu, Mbak. Dia karena itu sudah menjadi anak negara, maka dia akan ditanggung oleh negara, tinggal menjalani semuanya. Insya Allah sekali. Akan indah pada waktunya nantinya. Amin. Jadi cukup itu saja ya Pak ya untuk bisa siap lahir batin. Nah, pokoknya Mbak, apalagi tadi fisiknya terutama ya Pak ya. Betul, Mbak. Dan juga sekali lagi mengkonfirmasi untuk tadi biaya itu yang paling free of charge, dipertanyakan di masyarakat pastinya ya. Iya. Jadi free ya, ini tanpa dipungut biaya apapun. Mungkin kalau fotokopi atau yang lain itu sudah biasa itu ya, itu memang perorangan. Iyalah, tapi selain itu tidak ada sama sekali ya Bapak ya. Tidak ada kalau sama untuk sekali. ada pun kalau memang ada yang dimintain biaya itu jadi bukan dari Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat ya. Jadi ini oknum yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Baiklah Bapak, terima kasih ya. Sama-sama, untuk waktunya, luar biasa sekali Bapak. Ini jadi cukup menjawab pertanyaan dari masyarakat dan juga para pemuda warga Rembang khususnya yang ingin menjadi anggota TNI Angkatan Darat ya. Dan juga ini penerimaan prajurit Tamtama PKTNI Angkatan Darat gelombang 1 TA 2025. Jadi persiapkan diri Anda dan juga persiapkan untuk jiwanya, raganya, dan juga mentalnya pastinya ya. Jadi tanggal berapa tadi Pak? 30 Januari ya? 30 Januari 2025 paling terakhir. Lebih beberapa hari lagi segera penuhi administrasi daripada pemuda-pemuda harapan bangsa yang ada di Kabupaten Rembang. Kami menunggu pengabdian Anda sebagai pemuda di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Baik, terima kasih Bapak. Dan juga untuk warga Rembang khususnya silakan untuk bisa mengunjungi websitenya di www.rekrutmentniad.mil.id gitu ya, untuk informasi yang mungkin Anda butuhkan nantinya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sehat selalu dan juga semoga bahagia Bapak ya. Baiklah, podcast kali ini luar biasa dan Cindy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.